Sebelum kita memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah. Tuhan berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah Rocky ini Tuhan. Engkau juga berkati setiap kakak-kakak Tuhan yang ikut melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Waktunya bermain. Adik-adik, kali ini kita akan bermain bersama-sama. Kita akan seru-seruan tentunya dengan permainan yang super keren. Namanya dancing. Yeah. Pasti kalian suka dancing kan? Kavila juga suka dancing. Supaya sehat, sekalian senang menggerakkan tubuh. Oke, dan aturan mainnya gampang banget. Kalian adik-adik yang di rumah, waktu kode aba-aba dari Kak Vira, misalnya kita dancing ala animal aja deh ya. Kalau Kak Vira bilang ala
penguin. Jadi kalian akan bergaya penguin. Nanti ada lagu. Nah, waktu Kavira katakan freeze, kalian akan gaya mematung. Penguin ya? Nah, seperti itu ya. Kita mulai? Oke. Dancing yang pertama ala penguin. 1, 2, 3. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Freeze. My city, off from my Dancing yang kedua flying ala up my ceiling when we in my ikan. I got 1, 2, 3. that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Freeze. Lights whenever Dancing yang ketiga. nowhere to hide when I'm Bergaya ala gajah. 1, 2, 3. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Gimana? Sudah menggerakkan tubuhnya? Sehat semuanya ya? Dari permainan ini, aktivitas ini tentunya supaya kita selalu bersuka cita. Dancing in the joy. Sehat selalu ya adik-adik. It's time to question reminder. Kids Church pelajaran minggu lalu tentang buah roh, kesetiaan. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya, untuk mengingatkan nih pelajaran minggu lalu. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh Alkitab yang menjadi contoh kesetiaannya kepada Tuhan? Kakak bantu ya. Tokoh Alkitab yang menjadi contoh kesetiaannya kepada Tuhan ialah Yusuf. Pertanyaan kedua nih, bagaimana caranya kita memulai untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan? Kakak bantu ya jawabannya. Adik-adik bisa mulai dengan setia melakukan tugas-tugas di rumahmu. Setia selalu menyelesaikan tugas dari sekolah. Dan adik-adik juga dapat menjadi anak yang setia melakukan apa yang Tuhan ingin adik-adik lakukan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus,
Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, he loves me so, he loves me so. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Oh yeah. Come on, let's go. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, he loves me so, he loves me so. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Jesus loves me, yes I know. He will never let me go. With me every night and day, hearing every word I say. All his promises are true. Praising him, that's what we do. Come on now, let's lift our hands all around the room. Let's dance. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Adik-adik, mari lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Even when my heart is hurting, even when I feel alone, I know you are here. Even when I'm lost in darkness,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo Rocky, apa kabar kalian semua? Uncle Roy doakan kalian semua sehat. Uncle Roy lagi kesel ini, benar-benar kesel. Seandainya kalian mengalami seperti Uncle Roy, pasti kalian kesal juga. Halo Uncle Roy. Ya Kak Elvira. Hai Rocky. Wah, Uncle Roy, kenapa nih? Kelihatannya Uncle Roy kesel. What's wrong Uncle Roy? Uncle Roy kesel ini pasti ada alasannya, Kak. Iya, alasannya apa Uncle Roy? Kesel dan marah. Coba bayangkan, Oke. alat masak Uncle Roy dipakai sama Yosef. Oh, yang tetangga itu? Iya, yang tetangga yang suka berisik itu. Ya, lalu? Sampai rusak. Alat masak itu kan sering dipakai Uncle Roy. Masak tiap hari. Udah dipinjami, malah dirusak. Kesel kan? Ya. Lalu? Uncle Roy sudah ngomong baik-baik. Malah si Yosef nyalain Uncle Roy. Oh. Katanya alat masaknya sudah dikasih ke Yosef, itu sudah dalam keadaan rusak. Wah. Lalu? Uncle Roy jadi kesal dan marah. Oke. Kak Elvira turut prihatin ya Uncle Roy. Dan, oh iya Uncle Roy, tahukah Uncle Roy dan juga adik-adik Rocky, menurut Kak Elvira, ini bisa loh menjadi pelajaran buat kita semuanya tentang salah satu buah roh yang selanjutnya akan kita pelajari minggu ini. Ayo kita cari tahu bersama di pohon. Dan dalam hitungan yang ketiga ya, kita sama-sama katakan show me the fruit. Ayo siap-siap Uncle Roy, siap? Siap. 1, 2, 3. Show me the fruit. Kelemah lembutan. Yes. Kelemah lembutan adalah satu buah roh. Ya, kelemah lembutan adalah salah satu buah roh yang sangat penting. Dan Alkitab menjelaskan banyak sekali tentang buah roh kelemah lembutan. Benar. Iya Uncle Roy, coba ayo bersama-sama kita lihat di kitab Filipi pasal 4 ayat 5. Di situ dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Uncle Roy, kata kebaikan itu dipakai seperti ini. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Jadi di situ dikatakan kita itu harus lemah lembut. Kenapa harus dia lemah lembut? Supaya kebaikan kita diketahui semua orang, karena memang Tuhan sudah dekat. Oh iya. Apa sebenarnya kelemah lembutan itu? Dan bagaimana kita menjadi lemah lembut? Supaya bisa dilihat orang lain, Kak Elvira. Oh, apakah kita harus sering-sering makanan yang lembut? Contoh kayak puding, jelly, marshmallow, atau Uncle Roy harus memakai baju yang dicuci pakai pelembut pakaian yang banyak. Ya, itu pasti ya. No, Uncle Roy, that's not what it means to be gentleness. Jadi buah roh, gentleness atau kelemah lembutan adalah sikap penuh kasih, tenang, dan rendah hati dalam hal-hal yang kita ucapkan, kita katakan, dan yang kita lakukan, daripada kita menjadi kasar atau jahat. Dan tahukah Uncle Roy dan juga adik-adik Rocky, ada loh seseorang yang menjadi teladan dari buah roh kelemah lembutan. Bener, Kak? Ya, Siapa dia, Kak Elvira? Yesus. Oh,
Bahkan Yesus juga punya buah roh kelemah lembutan. Yeah, he did. Yesus sering bertemu dan berbicara dengan banyak orang. Meskipun juga ada beberapa dari antara mereka, orang-orang tersebut ada yang salah mengerti. Dan mereka juga mengatakan hal-hal yang kasar kepada Yesus. Tentunya Yesus tetap ramah, dia lemah lembut, dia menjelaskan kepada orang banyak tersebut. Bahkan ketika Yesus marah, Yesus pernah loh marah, Uncle Roy. Ia tetap memilih untuk meresponi dengan penuh kelemah lembutan, tidak menyakiti, tidak menjadi kasar ataupun jahat. Wow, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang itu harus melihat betapa Allah mengasihi dan peduli kepada mereka. Jadi ketika Yesus menanggapi dengan lemah lembut, maka banyak orang dapat mendengarkan dan mengenal tentang siapa Yesus, tentang sorga, dan tentang Allah Bapa. Oh, oke. Sekarang Uncle Roy mengerti. Sip. Uncle Roy mau menjadi orang yang lemah lembut daripada kesal dan mengatakan hal-hal yang kasar kepada orang lain. Tuh. Bukankah lebih mudah orang lain melihat kelemah lembutan dari sikap hidup kita? Ya, benar sekali Uncle Roy. Dan juga adik-adik Rocky ya. Oh ya, Kak Elvira punya ide yang hebat untuk menunjukkan kepada Uncle Roy dan adik-adik Rocky bagaimana kelemah lembutan dapat berfungsi dalam kehidupan kita. Uncle Roy, sudah siap? Siap. Let's go to the kitchen. Let's go.
favorite place. Yes, dan Kak Elvira punya ide yang hebat untuk menunjukkan kepada Uncle Roy dan adik-adik Rocky. Ayo Kak Elvira, Uncle Roy sudah nggak sabar. Apa yang akan kita lakukan? Eksperimen apa lagi nih Kak Elvira? Oke, sabar Uncle Roy. Kak Elvira punya balon di sini. Oh iya, Uncle Roy bantu dong. Aduh, jangan Kak, takut Uncle Roy. Nggak apa-apa, Enggak. nggak apa-apa, Takut. bisa. Ayo, Kak Elvira aja, Kak Roy aja yang lihat. Uncle Roy badannya besar loh. Masa takut sama no? Oh, kaget Kak. Kalau kaget gitu sama-sama kaget deh. Iya. Nah, gini loh. Nah. Oke, segini aja ya Uncle Roy ya. Bisa diikat nggak? Nggak bisa. Uncle Kaget. Roy. Nah, ini diikat dulu ya. Ini mau diapain nih Kak? Gini Uncle Roy, ada Rocky. Balon ini menggambarkan orang lain. Orang lain itu misalnya teman, saudara, ya kan? Seperti kayak gitu. Dan oh iya, Kak Elvira punya ini. Tahu nggak ini apa? Apa itu ya? Tusuk sate. Oh iya. Tusuk iya. sate ini menggambarkan diri kita, Uncle Roy atau adik-adik Rocky. Nah, Uncle Roy, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja berbeda pendapat dengan orang lain. Dan orang lain itu bisa saja teman baik kita, bisa saja kakak atau adik kita, ya kan? Coba lihat apa yang terjadi. Ini diri kita, ini orang lain, ya kan? Jika kita berbicara dengan kasar, contohnya kayak Uncle Roy, bicaranya kasar sama tetangga, namanya Masih Yosef, Yosef. ya marah kan? Kasar pada mereka, memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Coba Uncle Roy waktu kasar marah sama si tetangga itu, Yosef, yang terjadi adalah A few moments later. Nggak bilang-bilang sih Kak, kaget. ya itulah yang akan terjadi ketika kita mencoba memaksa orang lain mengikuti kemauan kita. Perkataan kita menjadi kasar kepada orang lain. It's not the best. Terus Kak, Ya. apa yang akan kita lakukan? Nah, kitab Kolose pasal 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ingat baik-baik, di sini juga dikatakan kenakanlah kelemah lembutan. Jadi kita harus mengenakan buah roh, kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Seperti itu Uncle Roy. Oke, kita akan melakukan eksperimen sekali lagi. Uncle Roy mau coba lagi? Enggak. Sudah Kak, kaget saya Kak, jantung saya copot Kak. Enggak lah, masa copot? Iya. Kita ulang lagi ya. Oh oke, gini aja. Mau tempat besar lagi ya? Enggak, jangan Kak. Yang besar lagi ya? Kaget Kak. Oh, enggak kuat saya Kak. Oh Uncle Roy ini, Kak Elvira kan seneng warna purple, jadi balonnya purple juga. Nah, ini tadi menggambarkan apa Uncle Roy? Apa ya? Orang lain. Orang lain, kalau ini diri kita. Ya, jadi balon ini menggambarkan orang lain, bisa teman baiknya, tetangga, Iya. si Yosef, Saya masih ingat Kak Yosef iya, itu Kak. kakak, adik, papa, mama, atau siapa saja. Dan tusuk sate ini menggambarkan diri kita. Oh iya, Kak Elvira punya, pegang dulu Uncle Roy, nggak apa-apa. Ini yakin ya Kak? Nggak Iya, putus bener. Kak? Nah, Wah, kita tadi tusuk sate ini Kak Elvira punya sabun cair. Taruh di tusuk satenya. Sabun cair ini melambangkan atau menggambarkan kelemah lembutan. Uncle Roy mau nyoba? Enggak. Tutup telinga ya Kak. Oke, kita lihat apa yang Adik-adik terjadi. Rocky, menurut kalian kira-kira Kira-kira. apa yang akan terjadi? Gugup. Uncle Roy juga penasaran. Oke, semua siap? Uncle Roy siap?
Siap, Kak. Adik-adik Rocky siap? Perhatikan baik-baik. Ketika kita memiliki buah roh kelemah lembutan, kita tusuk. Kita berhasil, Kak. Iya. Kita berhasil ke yes. Iya. Jadi ketika tusuk satenya diberikan sabun cair Hah? yang menggambarkan kelemah lembutan, balonnya tidak pecah. Iya, betul sekali. Ketika kita menggunakan kelemah lembutan, maka kita bisa mengerjakan sesuatu yang sulit. Tentunya tidak dengan kasar ataupun memaksa. Hal ini juga sama loh, adik-adik Rocky dan juga Uncle Roy dengan kehidupan kita. Ketika kita menggunakan buah roh kelemah lembutan, maka orang-orang dapat melihat itu dalam tingkah laku dan sikap kita. Orang lain merespon dengan baik apa yang kita lakukan. Oh ya, di Amsal pasal 15 ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sama seperti percobaan tadi, balon. Ya kan? Kalau perkataan pedas itu membangkitkan marah. Balonnya wah, pecah. Meledos. Iya. Tapi kalau kita mengenakan kelemah lembutan, maka jawaban yang lemah lembut justru meredakan kegeraman, Yes, Uncle Roy. betul. Jadi kita seharusnya berkata-kata, bersikap yang lemah lembut kepada orang lain ya, Kak. Iya, dengan lemah lembut. Benar sekali Uncle Roy. Ketika kita lemah lembut kepada orang lain, maka sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit, kita dapat menghadapi hal tersebut. Oke, Uncle Roy mengerti. Uncle Roy mau berusaha menjadi pribadi yang lemah lembut. Ya. Jika Uncle Roy memiliki buah roh kelemah lembutan, maka Uncle Roy tidak dikuasai amarah. Ya. Dan tentunya ada jalan keluar dari setiap keadaan yang sulit. Termasuk apa yang telah terjadi pada tetangga yang bernama Yosef itu. Betul, Uncle Roy. Masih ada kesempatan buat Uncle Roy mempraktekkan buah roh kelemah lembutan. Hanya karena terkadang kita sering melakukan kesalahan, bukan berarti kita tidak bisa kembali mendatangi orang yang pernah kita sakiti. Kita minta maaf, lalu kita meresponinya dengan lemah lembut tentunya. Baiklah Kak Elvira, Uncle Roy akan mencari Yosef dan berbicara, bersikap dengan baik menggunakan buah roh kelemah lembutan. Terima kasih Kak Elvira. Sama-sama Uncle Roy. Karena sudah menolong Uncle Roy. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Rocky. Dadah. Oke, bye Uncle Roy. Adik-adik Rocky, Kak Elvira senang banget hari ini karena Uncle Roy akhirnya belajar tentang buah roh kelemah lembutan dan Uncle Roy dapat berbaikan lagi dengan tetangganya yang bernama Yosef. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah ada sesuatu yang kamu perlu lakukan dari buah roh kelemah lembutan? Mungkin saja itu kepada teman-temanmu. Mungkin juga kamu perlu buah roh kelemah lembutan saat berbicara dengan orang tua, papa mama, atau guru di sekolahmu. Atau mungkin juga kamu perlu buah roh kelemah lembutan untuk berbicara pada dirimu sendiri. Ya, apapun itu adik-adik Rocky, kamu memiliki buah roh kelemah lembutan dan Roh Kudus akan menolongmu. Oh iya, maukah kalian berdoa sebentar dengan Kak Elvira? Ayo ambil waktu ya sebentar dan katakan kepada Tuhan untuk menolong kita agar dapat mempraktekkan buah roh kelemah lembutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hidup yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memenuhi kami dengan segala kebaikan yang Kau beri.
Terima kasih juga Tuhan, Engkau menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami meminta kepada Engkau, biarlah Engkau menolong kami untuk kami mempraktekkan buah roh, kelemah lembutan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Supaya kami bisa berbicara, kami bisa bersikap dengan baik, dengan ramah. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kelemah lembutan adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Kelemah lembutan bukan berarti orang yang lemah. No, tetapi sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan. Orang yang memiliki buah roh, kelemah lembutan dapat menguasai dirinya dan mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya. Ia dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Waktunya ayat hafalan. Adik-adik, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Yeah. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ayat hafalan minggu ini terdapat di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, sama-sama kita ulangi dari awal ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hafalkan ya. Rocky Kingdom Kids, kalian masih ingat tidak? Minggu lalu ada pertanyaan, mengapa para pendeta memanjatkan doa-doa yang panjang? Masih ingat enggak? Ya, dan jawabannya adalah para pendeta berdoa dengan waktu yang panjang karena mereka memiliki banyak hal yang harus didoakan. Dan mereka bertanggung jawab terhadap perawatan banyak orang dan ingin mendoakan semua hal terkait dengan kepentingan mereka masing-masing tentunya. Nah, berikutnya beberapa pertanyaan lainnya yang sering kalian tanyakan tentang doa. Kira-kira apa ya? Oh, tunggu. Tentunya jawabannya dari Alkitab ya, adik-adik. Dengarkan baik-baik. Mengapa orang-orang berdoa sambil berlutut? Adik-adik Rocky, Alkitab memuat kisah sedemikian banyak orang yang berdoa dalam segala posisi. Ada yang berdiri sambil menaik-naikkan tangan mereka. Ada yang membaringkan tubuh mereka. Ada juga yang meletakkan kepala mereka di antara kedua lutut mereka. Ada juga yang duduk. Ada yang berlutut. Ada juga yang berdiri tapi menundukkan kepala mereka dan memukul-mukul dada mereka. Adik-adik, kita dapat berdoa dalam segala posisi. Beberapa orang melakukannya sambil berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Allah. Inilah cara mereka untuk mengatakan bahwa mereka ingin melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Berlutut membuat mereka merasa rendah hati dan berserah terhadap segala kehendak Allah yang merupakan sikap yang benar yang harus dimiliki oleh setiap pendoa. Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia bertelut dan berdoa, kata-katanya, "Ya Bapakku,
Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Demikian pertanyaan tentang doa dan jawabannya dari Alkitab. Sampai ketemu di pertanyaan tentang doa dan jawabannya dari Alkitab selanjutnya. Yo Kids Church, sekarang waktunya aktivitas Buaro Kelemah Lembutan. Nah, adik-adik di sini jangan lupa tulis nama dan usianya. Nah, di sini ada tindakannya. Terus ada harinya. Nah, tindakan yang pertama ini ada berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi misal di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih, kalian lakuin kasih centang atau stiker. Terus ada tindakan kedua, tidak mengomel saat papa mama meminta bantuan darimu. Yang ketiga, ada berkata-kata yang lembut kepada orang lain. Yang keempat, ada bersikap sopan kepada orang lain. Yang kelima, bermain dengan lembut dan benar dengan saudara yang lain. Nah, yang tiga ini buat apa sih, Kak? Yang ketiga ini untuk orang tua isi, untuk diisikan dengan kegiatan yang sesuai dengan Buaro Kelemah Lembutan. Dan kalau sudah, dikasih centang deh dan stiker. Selamat beraktivitas! Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak semuanya untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua Tuhan. Mengingatkan kami Bapa bahwa kami miliki Buaro Kelemah Lembutan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan Buaro Kelembutan kepada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan yang sedang berada di tengah pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa Tuhan lindungi kami semua Tuhan, jaga kami semua. Berdoa untuk kota kami Surabaya juga Tuhan, baik untuk vaksinasi Tuhan, Tuhan yang lancarkan semuanya Bapa. Engkau yang jaga kota kami aman, damai dan sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik Rocky yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka, di keluarga mereka, Tuhan jagai, Tuhan sertai Tuhan. Baik juga dalam pelajaran online-nya Tuhan, mereka sekolah online, Tuhan berikan hikmat dan semangat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka kembali dalam keadaan yang normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikanlah damai-Mu Tuhan, sukacitamu kepada setiap teman-teman kami. Berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan senantiasa sertai gereja kami Tuhan. Pimpin Tuhan setiap pemimpin di gereja kami. Biarlah mereka boleh memimpin kami Tuhan dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.